Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan sebagai berikut. Berikut ini hasil pengamatan refleks pada tendon manusia. Demikian hasil dari pengamatan dan selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah mata kita ditutup selama 1-2 menit, kemudian mata dibuka, maka pupil kita mengecil. Dalam hal ini, jika kita berada di tempat yang terang, dalam praktikum ketika mata kita terbuka, maka pupil mengecil karena cahaya yang masuk ke dalam mata terlalu berlebihan. Dan untuk meminimalisir cahaya yang masuk, pupil mengecil. Sedangkan ketika kita berada di tempat yang gelap atau intensitas cahaya yang kurang, yaitu ketika kita menutup mata, maka pupil akan membesar. Hal ini untuk memaksimalkan menangkap cahaya yang kurang. Kemudian jika dalam keadaan normal, yaitu tidak terlalu gelap maupun tidak terlalu terang, maka pupil mata normal, tidak akan membesar maupun mengecil. Selanjutnya yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Berdasarkan hasil percobaan, pupil mata ketika disinari cahaya atau senter, pupil akan mengecil. Hal ini karena pupil mata bergantung pada iris mata atau semacam otot kecil di mana lebarnya pupil dipengaruhi oleh iris. Iris akan mendekati apabila cahaya yang masuk terlalu terang dan iris akan menjauhi apabila cahaya yang masuk terlalu redup. Dalam hal ini, jika mata tidak siap ketika terkena cahaya, maka pupil akan mengecil dan meredup secara langsung. Tetapi jika sudah siap ketika terkena cahaya, maka pupil akan mengecil dan meredup secara perlahan. Fungsi dari mengecilnya pupil ini yaitu untuk mencegah aberasi kromatis pada akomodasi dan untuk memperdalam fokus mata. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Berdasarkan hasil praktikum,
melihat benda dalam jarak yang dekat, pupil mengecil, sedangkan ketika melihat benda dengan jarak yang jauh, pupil membesar. Hal ini dapat terjadi karena daya akomodasi mata yang diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis ini menimbulkan kontraksi otot ciliaris, yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Ketika meningkatnya daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibandingkan dengan daya biasnya yang rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis otot ciliaris progresif ditingkatkan agar objek dapat tetap terlihat jelas. Kemudian selanjutnya yaitu refleks menelan. Berdasarkan hasil percobaan, ketika praktikan menelan saliva selama beberapa detik berturut-turut, perlahan mulut praktikan terasa kering dan tidak bisa menelan saliva lagi. Sedangkan ketika praktikan menelan saliva dan dengan dimasukkannya sejumlah air ke dalam mulut lebih dari beberapa detik, praktikan masih bisa menelan saliva tersebut. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan saliva. Perbedaan antara menelan air dan menelan saliva berkenaan dengan produksi saliva yang dilakukan secara tidak sadar. Menurutnya, sekresi saliva dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan yang sadar. Selanjutnya yaitu refleks telapak tangan, yang merupakan gerakan refleks yang terjadi di daerah telapak tangan. Berdasarkan hasil percobaan, terjadi perubahan refleks pada telapak tangan, di mana ketika suatu benda dijatuhkan dari atas, kemudian secara langsung tangan langsung menghindar. Hal ini